Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pembuatan aplikasi yang telah kami buat dengan nama Lega Paket. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khalifah Alfitur Irwansyah dan kelompok saya. Yang pertama ada Iqbal Hidayatur Rahman yang akan menjelaskan mengenai alur dari aplikasi. Lalu ada saya sendiri yang akan menjelaskan mengenai algoritma, flowchart, dan juga pseudocode. Lalu ada Revan Duki Juniarta yang akan menjelaskan mengenai codingan atau program yang telah kami buat. Dan yang terakhir ada Rosa Amalia yang akan menjelaskan makalah dan juga hasil laporan wawancara. Di sini ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk industri jasa pengiriman. Persaingan yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk berinovasi dan mengadopsi teknologi guna meningkatkan daya saing. Lega Paket yang telah beroperasi sejak 1993 menghadapi banyak tantangan untuk terus berkembang dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks. Sebagai langkah strategis, perusahaan ini tuh melakukan transformasi digital melalui pengembangan aplikasi mobile. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah agen dalam mengakses informasi dan mengelola pengiriman, memantau status paket secara real-time untuk meningkatkan akurasi data, memberikan pelayanan yang lebih cepat dan transparan kepada pelanggan. Dengan adopsi teknologi modern, Gapaket ini diharapkan dapat terus bersaing dan menghadirkan layanan pengiriman yang lebih efisien dan terpercaya di masa depan. Di sini ada rumusan masalah. 1. Bagaimana cara mempermudah pengelolaan data pengiriman paket yang cepat dan akurat? Apa saja fitur-fitur yang diperlukan dalam aplikasi untuk mempermudah dalam memantau status dan pengiriman barang? 3. Bagaimana aplikasi ini dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan paket? Tujuan penelitian: 1. Meningkatkan efisiensi operasional. 2. Meningkatkan pengalaman agen. 3. Meningkatkan daya saing perusahaan. Metodologi penelitian: kita itu melakukan dengan dua metode. 1. Observasi, yaitu mengamati langsung operasional ekspedisi lega paket untuk memahami alur kerja dan kebutuhan sistem. Yang kedua, ada wawancara, yaitu melibatkan pemilik agen lega paket untuk mendapatkan masukan mengenai fitur aplikasi yang dibutuhkan. Di sini ada narasumbernya, yaitu Bapak Didin Jalaluddin. Waktunya itu dari pukul 15.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Alamatnya itu ada di Jalan Cigondewa Rahayu nomor 16, Desa Cigondewa Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat dengan kode pos 40215. Hasil wawancara: berdasarkan wawancara dengan agen PT Lega Paket, ditemukan bahwa pengelolaan operasional masih memiliki tantangan, terutama dalam pencatatan data pelanggan yang masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel dan Gmail. Meskipun perusahaan sudah memiliki platform digital untuk pencetakan resi dan profil perusahaan, sistem ini belum sepenuhnya mendukung efisiensi operasional agen. Aplikasi yang akan dikembangkan diharapkan dapat membantu agen dalam mengelola data pelanggan, mempercepat proses administrasi, mengoptimalkan layanan pengiriman, dan mengurangi kesalahan manual. Dengan demikian, sistem ini akan meningkatkan efisiensi serta produktivitas agen dalam menjalankan bisnis pengiriman paket. Kesimpulan penelitian: aplikasi Lega Paket dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pengiriman paket secara digital dengan fitur pencatatan otomatis berbasis nomor resi. Aplikasi ini membantu mengurangi kesalahan, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses pengiriman dibandingkan metode manual. Meskipun masih berbasis Command Line Interface atau CLI, aplikasi ini sudah mampu memenuhi kebutuhan operasional agen dengan lebih terstruktur dan minim kesalahan. Sistem ini juga mempermudah pembuatan laporan secara otomatis, sehingga mendukung pelayanan yang lebih efisien dan profesional. Secara keseluruhan, aplikasi Lega Paket menjadi solusi yang membantu agen dalam menjalankan operasional sehari-hari dengan lebih mudah dan sistematis. Diharapkan aplikasi ini dapat semakin mempermudah agen dalam mengelola pengiriman paket hingga tahap penyerahan kepada pihak Lega Paket, sehingga meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada pseudocode. Yang pertama start program, lalu print selamat datang di Lega Paket, lalu print menu utama, lalu print 1 input data pengiriman, 2 lihat daftar pengiriman, 3 pembatalan pengiriman, 4 pengajuan member,
5 lihat daftar member, 6 laporan, dan 7 keluar. Lalu input pilihan, lalu scan pilihan. If pilihan lebih dari 7, maka print pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Lalu switch case 1, yaitu input data pengiriman. Lalu deklarasi daftar jenis pengiriman, yaitu reguler dan prioritas. Lalu pilih jenis pengiriman, lalu string jenis pengiriman. Lalu deklarasi daftar kota tujuan, yaitu Palembang, Bandar Lampung, Tangerang, Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, Karawang, Semarang, Yogyakarta, Magelang, Solo, Surabaya, Malang, dan Denpasar. Lalu input kota tujuan. Lalu deklarasi string kota tujuan. Lalu selanjutnya deklarasi array pengiriman array. Lalu input data pengirim dan deklarasi string nama pengirim. Lalu input nama pengirim dan deklarasi string alamat pengirim. Lalu input nomor telepon pengirim, lalu deklarasi string nomor telepon pengirim. Lalu input nama penerima dan deklarasi string nama penerima. Lalu input nama penerima, deklarasi string alamat penerima. Lalu input nomor telepon penerima dan deklarasi string nomor telepon penerima. Lalu input barang, input berat barang, lalu deklarasi variabel dengan tipe data float berat barang. Lalu input dimensi volume barang dan deklarasi tipe data float dimensi volume barang. Lalu input isi barang, deklarasi string isi barang. Lalu selanjutnya deklarasi daftar metode pembayaran, yaitu cash dan transfer. Lalu pilih metode pembayaran. Lalu string metode pembayaran. Lalu deklarasi daftar asuransi, yaitu high risk dan low risk. Lalu pilih asuransi atau tidak. Selanjutnya deklarasi string asuransi. Lalu hitung total harga. Yang pertama ada barat akhir, kota tujuan, jenis transportasi, diskon, PPN, lalu asuransi. Yang selanjutnya deklarasi dengan tipe data integer, total transaksi sama dengan 0. Lalu deklarasi string nomor resi. Lalu selanjutnya buat resi kepada user. Lalu print resi. Lalu save data ke array pengiriman. Lalu print data pengiriman berhasil disimpan dan pesanan akan segera diproses. Lalu selanjutnya bandingkan jika status perbedaan waktu kurang dari 3 jam, maka status pengiriman proses. If perbedaan waktu dan waktu input kurang dari 3 jam, maka status berubah menjadi dikirim. Lalu switch case 2, yaitu lihat daftar pengiriman. Yang pertama yaitu print lihat semua daftar. Lalu print data, if data sama dengan 0 atau diisi 0, print tidak ada data pengiriman. Lalu cari berdasarkan nomor pesanan atau resi. Tampilkan input nomor pesanan atau resi, scan data, lalu cari data ke array pengiriman, lalu print data berdasarkan nomor pesanan atau resi. If data diisi oleh 0, maka print data tidak ditemukan. If input invalid, print pilihan tidak valid. Lalu switch case 3, pembatalan pesanan. Deklarasi string nomor resi, lalu input nomor resi atau pesanan, lalu cari data berdasarkan resi ke array pengiriman. If data tidak ditemukan, maka print data tidak ditemukan. If data ditemukan, maka hitung berdasarkan waktu dan tanggal. If waktu kurang lebih dari 3 jam, maka print pembatalan tidak dapat dilakukan karena melebihi batas waktu. If waktu kurang dari 3 jam, maka pesanan akan dibatalkan. Hitung biaya pembatalan yaitu 10%. Lalu print pesan konfirmasi pembatalan dikenakan biaya 10%. Anda akan menerima pengembalian sebesar total biaya pembatalan. Lalu hapus data dari array pengiriman. Lalu print pesanan berhasil dibatalkan. Lalu switch case 4, yaitu tambah member. Yang pertama input data pengiriman. Yang pertama ada nama dan nomor telepon. Lalu cek if transaksi lebih dari 5 juta. If transaksi kurang dari 5 juta, maka print transaksi belum mencapai syarat untuk menambahkan member. Total transaksi saat ini yaitu sekian. If transaksi lebih dari 5 juta, maka print input nama, input email, input nomor telepon, dan input alamat. Lalu simpan data ke member array. Lalu print member berhasil ditambahkan. Lalu kembali ke menu utama. Selanjutnya switch case 5, yaitu tampilkan semua daftar member. Deklarasi array member array. Lalu tampilkan pilihan. Yang pertama cari berdasarkan nomor telepon. Dan yang kedua lihat semua member. Jika pilihan 1, maka tampilkan input nomor telepon. Lalu cari data berdasarkan
nomor telepon ke member array. If data ditemukan, maka print data. Lalu if data tidak ditemukan, maka print data tidak ditemukan. Jika pilihan 2, lihat semua member, print all data atau print semua data. If data tidak ditemukan, maka print tidak ada data member. Lalu switch case yang ke-6, yaitu laporan. Yang pertama, print laporan lega paket, 1 laporan pengiriman, 2 laporan member, 3 kembali. Pilih laporan, scan input, lalu jika pilihan 1, maka print pilih tanggal. Yang pertama, tampilkan laporan Desember 2024 hingga Desember 2025. Yang kedua, masukkan rentang tanggal waktu. Lalu input pilihan 1 atau 2. If case 1, maka print laporan Desember 2024 hingga Desember 2025. If case 2, maka print masukkan tanggal mulai dari sekian. Lalu scan input tanggal mulai, lalu print masukkan tanggal akhir, sekian. Lalu scan input data tanggal akhir. If input tidak valid, maka print input tidak valid. If input valid, maka print laporan. Lalu print apakah Anda ingin mengekspor laporan ke Excel. Lalu print pilihan ya atau tidak. If ya, maka ekspor laporan ke Excel. Else, maka print terjadi kesalahan dalam proses laporan. If case 2, print pilihan opsi yang pertama, yaitu tampilkan laporan Desember 2024 hingga Desember 2025. Lalu yang kedua, tampilkan daftar member dan total transaksi. Lalu pilih pilihan 1 atau 2, lalu scan pilihan. If case 1, maka print laporan member 2024 hingga 2025. Lalu if case 2, maka print masukkan tanggal mulai, sekian. Lalu scan tanggal, lalu print masukkan tanggal akhir, sekian. Lalu scan tanggal, lalu print laporan berdasarkan data. Jika data tidak valid, maka tampilkan pesan pilihan tidak valid. Lalu switch case 7, yaitu keluar, maka program akan selesai. Dan yang terakhir itu program end. Lalu selanjutnya ada flowchart. Yang pertama di sini mulai menggunakan simbol oval karena untuk mulai. Lalu sistem akan menampilkan selamat datang di lega paket. Di sini menggunakan simbol jajar genjang karena sistem menampilkan output, tampilkan selamat datang di lega paket. Lalu tampilkan menu utama, input data pengiriman, lihat daftar pengiriman, pembatalan pengiriman, tambah member, tampilkan semua member, laporan, dan keluar. Lalu pengguna akan menginput untuk pilihan menu utama. Lalu apakah jenis input valid? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jika tidak, maka tampilkan pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Jika pengguna menginput pilihan 1, maka input data pengiriman dan penerima. Di sini menggunakan simbol input manual karena pengguna diminta untuk menginput data secara manual atau tidak ada dalam sistem. Lalu selanjutnya input data barang. Lalu pilih jenis pengiriman, pilih jenis pelayanan, lalu pilih metode pembayaran, lalu ada validasi data. Di sini menggunakan simbol persegi panjang karena proses validasi data dikerjakan oleh sistem. Lalu hitung total harga, lalu buat nomor pesanan atau resi, lalu tampilkan struk rincian kepada pengguna. Lalu selanjutnya simpan data ke array pengiriman array. Di sini menggunakan simbol store data karena data akan disimpan oleh sistem ke array pengiriman array. Lalu tampilkan data pengiriman berhasil disimpan dan pesanan akan segera diproses. Lalu jika pengguna menginput pilihan 2, maka tampilkan cari berdasarkan nomor resi pesanan, nomor pesanan atau resi, dan lihat semua daftar. Lalu jika input valid antara 1 atau 2, jika tidak maka tampilkan pilihan tidak valid. Jika pengguna menginput pilihan 1, maka tampilkan input nomor pesanan atau resi. Lalu selanjutnya validasi input nomor resi, nomor pesanan, dan resi. Lalu apakah data ditemukan? Jika ya, maka tampilkan detail pesanan. Jika tidak, maka tampilkan data tidak ditemukan. Jika pengguna memasukkan pilihan 2, maka tampilkan lihat semua daftar.
Lalu apakah ada data? Jika ya, maka tampilkan semua daftar. Jika tidak, maka tampilkan tidak ada data pengiriman. Lalu selanjutnya, jika pengguna memasukkan pilihan 3, tampilkan input nomor pesanan atau resi. Lalu cari data pesanan di array pengiriman. Lalu apakah data ditemukan? Jika ya, maka ambil waktu pengiriman dari array. Lalu hitung selisih waktu. Apakah selisih waktu lebih dari 3 jam? Jika iya, maka hitung biaya pembatalan, yaitu 10%. Lalu tampilkan pesan konfirmasi. Lalu hapus data pengiriman dari array pengiriman. Lalu tampilkan pesan pesanan berhasil dibatalkan. Jika waktu lebih dari 3 jam, maka tampilkan pesan pembatalan tidak dapat dilakukan. Lalu jika pengguna memasukkan pilihan 4, maka tampilkan input nama pengguna dan nomor telepon. Lalu cari total transaksi di array. Lalu total transaksi apakah sama dengan atau lebih dari 5 juta? Jika ya, maka input data pengguna. Lalu simpan ke array member array. Lalu tampilkan pengajuan member berhasil. Jika total transaksi kurang dari 5 juta, maka tampilkan transaksi belum mencapai syarat untuk pengajuan member. Total transaksi saat ini yaitu sekian. Lalu selanjutnya, jika pengguna memasukkan pilihan 5, maka tampilkan 1. Cari berdasarkan nomor telepon dan lihat semua member. Lalu apakah input valid? Jika tidak, maka tampilkan pilihan tidak valid. Jika pengguna menginput pilihan 1, maka tampilkan input nomor telepon. Lalu validasi input nomor telepon. Lalu apakah data ditemukan? Jika ya, maka tampilkan detail member. Jika tidak, maka tampilkan data tidak ditemukan. Jika pilihan 2, maka tampilkan lihat semua member. Lalu apakah ada data? Jika ya, maka tampilkan semua member. Jika tidak, maka tampilkan tidak ada data member. Lalu selanjutnya, jika pengguna memasukkan pilihan 6, tampilkan yang pertama laporan pengiriman, 2 laporan member, 3 kembali. Lalu pilih laporan. Jika pilihan 1, maka pilih tanggal, tampilkan laporan Desember 2024 hingga Desember 2025. Dan masukkan tentang tanggal, pilih pilihan 1 atau 2. Jika pilihan 1, maka tampilkan laporan. Jika pilihan 2, maka masukkan tanggal mulai sekian dan masukkan tanggal akhir sekian. Lalu tampilkan laporan pengiriman. Lalu apakah Anda ingin mengekspor laporan ke Excel? Jika ya, maka ekspor laporan ke Excel. Di sini menggunakan simbol dokumen karena sistem mengekspor dokumen ke Excel. Jika tidak, maka akan kembali ke menu pilihan utama. Lalu selanjutnya, jika pilihan 2 yaitu laporan member, maka tampilkan pilih opsi tampilkan laporan Desember 2024 hingga Desember 2025. Yang kedua, tampilkan daftar member dan total transaksi. Lalu pengguna akan diminta untuk memilih pilihan 1 atau 2. Lalu selanjutnya, masukkan tanggal mulai sekian, lalu masukkan tanggal akhir sekian, dan tampilkan laporan member. Jika pilihan 1, maka laporan member Desember 2024 hingga Desember 2025. Lalu selanjutnya pilihan 3 yaitu kembali, maka akan kembali ke pilihan menu utama. Lalu jika pengguna memasukkan pilihan 7, maka akan langsung keluar dari program atau selesai. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Revan Wiki Juniarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Wiki Juniarta dari Kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan struktur codingan dari aplikasi kita yaitu lega paket. Pertama-tama saya akan menjelaskan file yang berada pada main Java. Yang pertama itu ada package lega paket. Jadi program ini berada pada folder lega paket. Dan di bawah ini adalah input library seperti scanner untuk input, array string untuk menyimpan data array, dan decimal format untuk memformat angka, decimal date format dan date untuk manipulasi tanggal, file dan untuk membaca dan menyimpan data file. Dan ANSI Xcode Codes itu untuk memberikan warna pada tampilan. Lanjut ke fungsi main. Jadi fungsi itu membaca data pengiriman dan member dari file sesuai file, kalau misalnya pengiriman dari pengiriman dan member dari file member. Nah, while true ini untuk menampilkan menu utama dengan perluangan while true, sehingga program terus berjalan hingga pengguna memilih keluar.
Lanjut ke fungsi selanjutnya, tampil ke menu. Ini adalah header tampilan dari menu tampilan awal kita. Dan untuk meminta pengguna untuk memilih salah satu dari inputan ini. Dan switch case itu untuk digunakan untuk menangani pilihan pengguna. Untuk kalau case 1 untuk ke input data pengiriman dan seterusnya. Dan case 7 itu untuk ke keluar. Dan sebelum keluar, data pengiriman dan member disimpan saat program ditutup dan masuk ke fungsi selanjutnya. Dan default kalau misalkan tidak ada pilihan dari inputan dari di atas, akan memunculkan pilihan tidak valid yang silakan coba lagi. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang berada dari file pengiriman Java. Seperti biasa, ini adalah package-nya dan ini import library seperti yang saya sudah jelaskan. Dan di bawahnya itu dalam publikasi pengiriman ini ada deklarasi variabel seperti string ini untuk menyimpan lokasi file dan scanner untuk input dan seterusnya. Lanjut kita ke fungsi input data pengiriman. Nah, di input data pengiriman ini ada member kirim pengiriman. Berarti itu memanggil metode dari kelas member untuk menyalin data ke pengiriman. Ini sebagai headernya. Nah, ini untuk mengambil tanggalan waktu menggunakan date dan simple date format diberi di atas, dan ini untuk menampilkan data yang tanggal yang sudah ada di sistem. Ini untuk input pengirim, input data penerima, dan isi data barang, isi berat, lalu jenis pengiriman, dan di sini untuk konversi dari jika pemilih jenis pengiriman nomor 1 berarti reguler dan 2 itu prioritas. Ya, kalau misalkan selain 1 dan 2 berarti tidak dikenal. Ini untuk menampilkan daftar kota dan pengguna milih dari angka dari kota di atas. Kalau misalkan emang tidak sesuai dengan angka yang di atas, akan menampilkan kota tujuan tidak valid. Lalu akan mengulang. Lanjut di sini ada untuk memilih metode pembayaran dan input, dan lalu ini untuk konversinya juga, dan bawahnya ini untuk header untuk pilih asuransi. Ini juga konversinya juga, dan variabel ini untuk jadi variabel harga kota tujuan adalah harga dasar pengiriman untuk berat tertentu, biasanya saya itu 5 kilo, dan harga per kargo itu untuk biaya tambahan setelah 5 kg. Dan ini data-datanya untuk harga pengiriman kota tujuannya menggunakan switch, dan di bawahnya ini berat volume itu untuk menghitung berat berdasarkan volume barang, jadi volume dibagi 4.000, dan berat yang digunakan, jadi ini bakal diambil nilai terbesar antara berat asli atau variabel berat barang dari berat volume. Dan di bawahnya itu, jika emang berat lebih dari 5 kilo, maka kelebihan berat akan dikenakan biaya per kg-nya itu. Dan di bawahnya itu ada asuransi. Kalau misalkan high risk dikenakan biaya 0,55% dari harga pengiriman, dan low risk dikenakan biaya 0,35%. Di bawahnya itu, jika total harga lebih dari 1 juta dan menggunakan prioritas, maka mendapat diskon 10%. Dan di bawahnya itu untuk harga PPN, jadi total harga itu ditambahkan pajak, dikenakan pajak 10%. Dan untuk di bawah sini, untuk mengecek apakah nomor telepon pengirim ada di dalam daftar member array. Jadi yang dibandingkan itu adalah nomor telepon dari member array dan inputan nomor telepon yang kita input. Dan misalkan emang kalau dia member, akan mendapat 20%. Dan ini tampilan untuk setelah inputan semua ada dan jika member itu. Dan ini untuk membuat resi dengan format LG tanggalan nomor urut pengirimannya. Misalnya 001 berarti 002, 003 dan seterusnya. Dan ini untuk menyimpan data pada pengiriman array, lalu akan menyimpan data ke file. Lalu setelah itu akan memanggil fungsi simpan data pengiriman untuk menyimpan data. Oh, ini salah. Dan di bawahnya itu tampilkan struk itu, maaf, untuk memanggil fungsi tampilkan struk pengiriman untuk mencetak struk pengiriman. Oke, lanjut. Di sini ada public static void tampilkan struk pengiriman. Jadi dalam sini itu adalah parameter yang mempresentasikan data transaksi pengiriman yang tadi. Jadi seperti tanggal, waktu, nomor resi, nama pengirim, dan penerima, dan lain-lain. Jadi setelah kita menginput data itu, bakal langsung ada tampilkan struknya berbentuk seperti tabel. Lanjut ke selanjutnya itu adalah public static void simpan data pengiriman. Jadi metode ini tuh untuk menyimpan data file ke dalam file SSC data pengiriman ini. Jadi menggunakan buffered writer untuk menulis data dalam file. New file write writer itu untuk membuat atau membuka file dalam mode override
jadi menimpa data lama. Dan try with resource itu digunakan untuk buffer writer secara otomatis setelah digunakan. Dan di bawahnya itu for ini itu sebuah array list berisi data pengiriman di mana setiap itemnya itu array string, dan string join itu untuk menggabungkan elemen array jadi satu string, jadi dipisahkan oleh koma, dan writer new line itu untuk menulis baris baru setelah setiap data pengiriman, dan akan menampilkan data pengiriman telah disimpan. Jika yang menanganinya itu, jika emang tidak ada error atau apa, akan memunculkan pesan gagal menyimpan data pengiriman. Lanjut ke public static void baca data pengiriman, sama seperti hal di atas, tetapi bedanya itu ini membaca bukan membuat. Jadi buffer reader juga sama untuk membaca file secara efisien. New file reader itu untuk membuka file dalam mode baca. Nah, di bawahnya itu string lain yang digunakan untuk membaca setiap baris dari file, dan pengiriman array clear yang paling penting itu menghapus data lama sebelum membaca ulang dari file. Di bawahnya itu ada while. Kalau misalnya read line membaca file baris per baris, line split koma itu memecah string berdasarkan koma. Jadi untuk mendapatkan kembali data dalam bentuk array, dan pengiriman add data array untuk menyimpan menambahkan array hasil pembacaan ke dalam pengiriman array lagi. Dan ini itu untuk debugnya. Jadi sebenarnya saya itu tidak perlu dan saya lupa menghapusnya. Jadi ini untuk debugnya, untuk membaca file itu masuk atau tidak. Nah, kalau misalkan ini cara mana, dan penanganannya itu kalau misalkan emang filenya itu error, file jika emang kosong akan memunculkan ini, dan kalau misalkan file sebelum itu gagal, akan mengusulkan gagal membaca data pengiriman. Oke, lanjut ke fungsi selanjutnya, itu adalah public static void lihat daftar pengiriman. Jadi fungsi ini untuk menampilkan daftar pengiriman. Ini adalah headernya, sebagai headernya, dan ini jika pengiriman array kosong artinya belum ada data pengiriman yang disimpan, dan akan mencetak tidak ada data pengiriman saat ini, dan langsung return untuk keluar. Ini akan menampilkan opsi. Pertama itu mencari data berdasarkan oresi, dan kedua melihat semua daftar pengiriman. Dan pengguna disuruh untuk memasukkan opsi yang nanti bakal dimasukkan kepada variabel opsi, dan menggunakan switch case untuk menangani input pengguna. Kalau misalkan case pertama itu untuk pencarian berdasarkan oresi, dan pilihan kedua itu menampilkan semua data pengiriman, dan jika emang input tidak valid bakal error. Nah, kita ke case 1. Ini itu untuk program meminta pengguna memasukkan nomor resi yang dicari, lalu variabel data ditemukan ini digunakan untuk menandai apakah data ditemukan atau tidak. Lanjut ke for ini untuk for and if ini untuk melakukan looping pada pengiriman array untuk mencari nomor resi yang sesuai. Nah, pengiriman 2 ini diasumsikan sebagai kolom nomor resi yang bakal dibandingkan dengan inputan yang sudah kita input. Lalu ini adalah headernya, dan ini adalah tampilan dengan format kolom dan baris. Dan break ini, kalau misalnya jika data itu ditemukan, maka bakal berhenti. Dan fungsi ini kode ini, jika data tidak ditemukan, program untuk menampilkan bahwa pesan nomor resi tidak ditemukan. Dan case 2, untuk memilih opsi 2 itu, maka semua daftar pengiriman akan ditampilkan dalam tabel. Dan for ini itu untuk looping mencetak semua data pengiriman format tabel. Nah, pengiriman 2 itu nomor resi, pengiriman 3 nama pengirim, nah pengiriman index 6 itu nama penerima, pengiriman 14 adalah kota tujuan. Dan kalau emang misalkan defaultnya bukan 1 dan 2, maka akan memunculkan pesan tidak valid. Lanjut ke metode selanjutnya, yaitu public static void pembatalan pengiriman. Pertama, ini adalah header untuk pembatalan pengiriman. Lalu pengguna disuruh menginput nomor resinya. Ini variabel untuk mencarinya. Dan untuk mengambil datanya itu pakai ini, dari tanggal, waktu, dan nomor resinya. Dan ini untuk konversi tipe local datetime menggunakan local datetime parse dari library di atas, dengan format yang ditentukan format datetime. Dan ini untuk menghitung selisih duration between, menghitung berapa jam selisihnya dari waktu pengiriman hingga saat ini. Dan ini untuk mengecek jika selisihnya lebih dari 3 jam, pembatalan ditolak dengan pesan pembatalan gagal, pengiriman sudah melebihi batas waktu 3 jam. Dan misalkan berhasil, pengiriman dengan nomor resi, dan nomor resinya itu telah dibatalkan. Nah, jika emang tidak ditemukan dari nomor resi itu, akan memunculkan nomor resi tidak ditemukan, dan akan menyimpan perubahan data.
Jadi akan dihapuskan dari array ke metode simpan data pengiriman. Lanjut ke metode selanjutnya yaitu publish static void kirim ke member. Jadi di sini itu tuh member pengiriman array clear itu untuk sebelum membaca data baru, program menghapus semua data lama dalam member dan pengiriman array. Yang selanjutnya itu try buffer ini untuk membuka file-file pengiriman menggunakan buffer reader dan untuk membaca isi file baris per baris. Dan while-nya itu untuk dibaca ke dalam variabel lain, dan jika null berarti kosong, dan string data ini untuk memisahkan dengan koma. Lalu if ini dan else ini jika jumlah elemen dalam array lebih dari atau sama dengan 16, data dianggap valid dan ditambahkan ke member dan pengiriman array. Dan jika kurang dari 16, data dianggap tidak valid dan program menampilkan pesan error. Dan cara menangani errornya itu, jika filenya error, akan menampilkan error membaca file pengiriman. Oke, lanjut saya akan langsung ke file selanjutnya yaitu member.java. Dalam public class member ini ada pengajian member, lihat data member, sifat data member, baca data member, dan terakhir kirim ke pengiriman. Dan string file ini untuk membaca member text-nya itu file array 2 dimensi yang sudah masuk ke file. Kita langsung ke fungsi pertama itu pengajuan member. Pengiriman kirim member ini untuk memanggil metode kirim ke member dari kelas pengiriman. Jadi file array dari pengiriman itu bakal dicek ke member. Dan ini adalah headernya. Dan ini input nama dan nomor telepon. Lalu di sini untuk variabel total transaksi menyimpan total transaksi dari pengguna berdasarkan nomor telepon. Dan cukup itu digunakan sebagai indikator apakah nomor telepon ditemukan dalam data pengiriman. Lalu nomor telepon itu akan dibandingkan di sini. Jadi melakukan perulangan pada pengiriman array untuk mencari data transaksi berdasarkan nomor telepon pengguna, dan pengiriman array 5 itu diasumsikan sebagai kolom yang menyimpan nomor telepon pengirim, dan pengiriman 15 itu diasumsikan sebagai kolom menyimpan total transaksi pengguna dalam bentuk string lalu dikonversikan ke global. Dan jika ditemukan, total transaksi akan diperbarui dan cukup diubah menjadi true, lalu perulangan dihentikan dengan break. Dan di bawahnya itu if cukup ini, jika nomor telepon tidak ditemukan, akan memunculkan pesan ini. Di bawahnya itu akan menampilkan total transaksi dan dengan format lebih di atas. Dan di bawah ini, if ini untuk jika total transaksi kurang dari 5 juta, pengguna tidak bisa mendaftar sebagai member, dan program akan mencetak pesan peringatan dan menghentikan proses return. Dan jika emang lebih dari 5 juta, sistem akan memberikan input kembali email dan alamat. Dan string tanggal daftar itu untuk mengambil tanggal dan waktu saat ini, lalu diformatkan simple data format. Dan format itu DDMY. Nah, gitu. Dan member itu akan menyimpan data ke member ke dalam array member dalam bentuk array string, dari nama, nomor telepon, email, alamat, tanggal daftar, dan menampilkan pesan sukses dan mencetak tanggal pendaftaran ini. Terakhir, memanggil metode simpan data member untuk menyimpan data member ke dalam file member.txt. Simpan data member itu fungsi yang di bawah. Lanjut ke file selanjutnya, yaitu lihat daftar member. Pertama akan dimunculkan dengan headernya ini, dan untuk mengecek apakah array ini kosong, kalau tidak ada, akan memunculkan ini. Lalu sistem akan menampilkan opsi 1 dan 2, dan akan meminta input, dan kita menggunakan switch case 1 untuk memasukkan nomor telepon. Ini untuk variabel untuk mencari, dan ini header tabel yang sudah hasil pencarian. Kan memunculkan nama, nomor telepon, dan lain-lainnya. Dan for integer ini untuk iterasi pada member array. Jadi kalau misalnya nomor telepon dicari cocok dengan pada array member array 1, program akan mencetak informasi member tersebut. Dan jika tidak ditemukan, akan memunculkan data tidak ditemukan lalu selesai. Lalu ke case 2, itu melihat daftar semua member, ini headernya, akan munculkan nomor telepon, nama, dan lain-lain. Dan for integer ini sampai break itu untuk iterasi pada member array dan mencetak semua data member. Dan defaultnya emang kalau misalkan tidak ada dari pilihan 1 dan 2, kan menampilkan pilihan tidak valid. Lanjut ke fungsi selanjutnya. Dan ini kita menggunakan try with resource. Jadi try buffer ini untuk menulis teks ke dalam file dengan efisiensi tinggi. Dan file writer untuk membuka atau membuatkan member txt di dalam file src data, lalu akan menuliskan kembali
dari yang sudah di input di atas. Dan misalkan berhasil, data member telah disimpan, dan jika gagal, untuk errornya itu kita membaca filenya itu akan menampilkan gagal menyimpan data member. Dan selanjutnya itu ada baca data member. Nah, kalau di atas itu kan untuk file writer itu untuk menulis kembali, dan yang bedanya di bawah ini hanya untuk membaca saja dengan file reader. Sama dengan di atas itu menggunakan try with results. Nah, sama buffer reader juga, file reader untuk membaca, dan string line ini itu untuk membaca satu baris dari text file, while line ini untuk berarti kalau misalkan tidak null lanjutkan membaca, jika akhir file read line akan mengembalikan null dan perulangan berhenti. Lalu string ini untuk misalkan berdasarkan koma, dan data yang 5 itu memastikan bahwa data yang dibaca memiliki 5 elemen dari nama dan lain-lain. Dan jika formatnya tidak sesuai atau kurang dari 5 elemen, data akan diabaikan agar tidak menyebabkan error. Dan member add data ini untuk mendapatkan data yang valid ke dalam member sehingga bisa digunakan dalam program. Dan untuk penanganan errornya juga, penanganan gagalnya itu, kalau file ini, penanganan ini untuk jika tidak ada data, dan ini kalau misalkan file itu error. Lanjut ke metode selanjutnya itu public static void pengiriman. Jadi pertama itu pengiriman member array query itu jadi sebuah array dalam kelas pengiriman untuk digunakan untuk menyimpan daftar member yang akan dikirim ke bagian pengiriman, dan query itu untuk menghapus semua data yang ada sebelumnya agar tidak ada duplikasi ketika data baru dimuat dari file. Ini untuk membuka filenya, sama halnya seperti di atas itu, untuk baca, dan ini untuk mengirimkan ke file pengiriman member array-nya itu. Oke, lanjut ke file terakhir, yaitu file laporan.java. Jadi ini tuh untuk codingan ini untuk laporan. Seperti biasa ini package-nya, dan tambahan library yang eksternal itu adalah dari Apache OI untuk mengimport jadi Excel. Jadi di public class laporan ini ada ada metode menu laporan pengiriman, generate laporan member juga, dan main. Nah, masuk ke metode pertama, yaitu menu laporan. Header-nya itu akan memunculkan memilih laporan dan meminta input laporan apa yang akan dilihat. Lalu akan dipilih dan menggunakan switch. Untuk S1 untuk laporan pengiriman, S2 untuk laporan member, S3 untuk keluar. Dan jika tidak ada dari pilihan 1, 2, 3, akan pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Langsung masuk ke metode selanjutnya, itu laporan pengiriman. Simulate format ini untuk digunakan untuk memformat tanggal dengan pola tahun, bulan, dan tanggal. Dan set line pause itu memastikan bahwa format tanggal harus benar-benar valid. Seperti kalau misalkan bulan Februari itu ada tanggal 28, hanya memiliki tanggal 28 atau 29. Lalu string ini untuk memasukkan rentang tanggal secara manual, laporan akan menggunakan rentang default 1 Desember sampai 31 Desember. Jadi kalau misalkan pengguna ini tidak memasukkan rentang tanggal, akan defaultnya itu tanggal Desember sampai Desember 2024 sampai Desember 2025. Langsung masuk ke ini. Ini adalah header untuk setelah memilih pilihan laporan pengiriman, akan tampilkan laporan Desember 2024-2025 dan memasukkan tanggal. Lalu akan disuruh input pilih 1 atau 2 untuk menginput 1 atau 2. Lalu string input tanggal awal dan akhir itu. Jadi fungsi ini itu adalah jika pengguna memilih nomor 1, maka rentang tanggal akan langsung menggunakan default. Nah, jika pengguna memilih 2, maka pengguna akan diminta memasukkan tanggal secara manual. Lalu di while true ini sampai case ini, untuk looping while true memastikan pengguna harus memasukkan format tanggal yang benar, menggunakan sdf.parse untuk mengonversi input string menjadi objek dat. Terus jika tanggal mulai lebih besar dari tanggal akhir, pengguna diminta mengulang input. Dan jika memang tidak ada pilihan 1 atau 2, akan menampilkan pilihan tidak valid.
Dan codingan date tanggal mulai SD ini tuh untuk variabel untuk mengambil mengambil tanggal sekarang dan mulai untuk rentan itu untuk bukan rentan buat variabel tanggal awal dan tanggal akhir. Dan di bawah ini akan memunculkan tampilan laporan pengirimannya berserta tabelnya berbentuk tabel. Dan di sini untuk membuka file pengiriman TXT yang berisi data pengiriman, terus variabel ada data digunakan untuk mengecek apakah ada data sesuai dengan rentan tanggal. Dan variabel total harga digunakan untuk menjumlahkan total harga dari semua pengiriman dalam rentan waktu. Lalu di bawah sini sampai cache ini untuk membaca setiap baris dari file, misalkan memisahkan dengan split seperti di koma itu. Jika kolom data kurang dari 16, maka data dianggap tidak lengkap dan dilewati. Terus memeriksa apakah tanggal pengiriman berada dalam rentan waktu yang dipilih. Jika iya, data tampilkan. Jika tidak, lewati. Dan memformat tanggal agar tidak terlalu panjang, dibatasi 15 karakter. Jadi misalkan benar Lampung. Jadi benar Lampung itu yang asalnya ke samping jadi ke bawah atau misalnya jadi cukup. Dan mengonversikan harga dari string ke double dan menambahnya ke total harga. Nah, kalau misalnya error akan menampilkan error membaca tanggal pada data. Dan jika tidak ada data dari file tersebut, akan memunculkan tidak ada data dalam rentang waktu tersebut. Dan ini untuk tampilan setelah kita menginput. Nah, langsung akan ditanyakan untuk apakah Anda ingin mengekspor laporan ke Excel atau ya atau tidak. Jika iya, maka metode generate laporan pengiriman akan berfungsi. Lanjut ke publish static void generate laporan. Nah, parameternya itu input tanggal mulai dan input tanggal akhir. Jadi tanggal awal rentan pengiriman yang diekspor dan tanggal akhir rentan pengiriman yang ingin diekspor. Jadi metode ini menerima dua parameter tanggal yang akan digunakan untuk menyaring data yang akan dimasukkan ke dalam laporan Excel. Lalu ini untuk parsing tanggal rentannya. Jadi mengubah parse string input tanggal mulai dan akhir menjadi objek date. Dan SDF adalah objek simple date format yang bertanggung jawab untuk mengonversi format tanggalnya di tahun, bulan, tanggal dan menjadi objek date. Lalu di sini akan membaca file data pengirimannya dan buffer digunakan untuk membaca file baris demi baris dan workbook ini untuk membuat file Excel baru menggunakan Apache Poi atau XSSF workbook untuk format .xlsx dan menambah sheet baru bernama laporan pengiriman. Lalu di bawahnya itu ada row header ini membuat baris baru membuat baris pertama atau header dalam sheet Excel dan header berisi nama kolom yang akan digunakan dalam laporan. Dan di bawahnya lagi di sini untuk mengisi baris pertama dengan judul kolom dan mengatur font tebal atau bold untuk header agar tampilan lebih rapi. Dan di bawah ini pronoun 1 itu digunakan untuk menulis data dari baris kedua karena baris pertama sudah digunakan sebagai header. Dan total harga menyimpan total harga dari seluruh pengiriman dalam rentan tanggal. Dan ini untuk membaca file baris demi baris. Jadi kalau misalnya ada koma, terus validasinya itu jika kolom kurang dari 16, maka dianggap tidak valid akan dilewati continue. Dan di sini akan mengecek tanggalnya. Lalu di sini row ini tuh membuat baris baru di Excel, lalu menuliskan data pengiriman ke dalam setiap kolom. Dan jika error akan menampilkan ini. Lalu di bawah sini untuk mengambil harga dari data, mengubahnya ke tipe double dan memasukkan ke dalam kolom total harga dan menambahkan harga ke total harga dan untuk menghitung total harga semua pengiriman. Ini penanganannya. Lalu di sini untuk membuat baris terakhir yang berisi total keseluruhan harga dan di bawah ini sel ini untuk mengatur format angka dalam kolom total harga agar memiliki format mata uang rupiah Rp bla 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 sekian. Dan di bawahnya itu yang ini untuk menentukan nama file laporan, menambahkan timestamp pada file agar tidak tertimpa ketika membuat laporan baru. Jadi laporannya itu jadi laporan pengiriman, laporan underscore pengiriman underscore timestamp itu tanggalnya dan .xls. Lalu di sini ada file output ini untuk menyimpan laporan ke dalam file Excel dan menutup semua resource buffer reader, workbook, dan file outstream.
Lalu akan menampilkan laporan berhasil disimpan beserta nama filenya. Lalu di sini akan, kalau misalkan error, akan memunculkan ini. Lalu kita lanjut ke metode laporan member, sama halnya seperti laporan di atas. Ini untuk membaca, untuk inputnya, ini untuk headernya, dan menginput 1 atau 2, dan ini untuk tampilan header di atas, dan ini untuk membaca filenya, untuk mencari, untuk tanggal, dan ini integer di satu itu untuk jadi target bulan dan target tahun itu digunakan jika pengguna memilih opsi 2 filter berdasarkan bulan dan tahun, dan data list ini untuk menyimpan data yang akan diekspor ke Excel. Nah, jika pilihan 2, program meminta input bulan dan tahun. Nah, while sampai catch sampai if ini, program membaca data baris per baris, ya kan? Ya. Terus kalau misalkan data kurang dari 5, kolom diabaikan. Dan data yang sesuai dengan kriteria sesuai tanggal atau tahun akan ditampilkan dalam tabel. Dan ini bentuk header tabelnya. Dan member close itu untuk mengeluarkan file, untuk berhenti membaca filenya. Lalu kalau misalnya memang tidak ada datanya, akan memunculkan ini. Lalu akan memberikan pertanyaan untuk ekspor atau tidak. Jika ya, akan masuk ke fungsi method penjelasan laporan member. Dan format juga sama, laporan underscore member underscore time step tanggalan waktu, lalu .xls. Oh ya, dan jika tidak, akan return ke menu utama. Jika error, akan memunculkan terjadi kesalahan. Lalu ke generate laporan member, sama kayak waktu generate laporan pengiriman, membuat workbook juga, dengan format Excel, terus membuat sheet baru nama laporan member, dan ini isinya, ini untuk kolom barisnya, lalu ini buat mengisi data-datanya, lalu ini buat membuka file yang diberikan parameternya, itu parameter file name, dan ini untuk memastikan bahwa semua data tersimpan ke dalam file, dan ini untuk untuk penanganan tidak berhasil. Lalu terakhir ada public static void main ini untuk bertanggung jawab untuk menghasilkan laporan dalam bentuk tertentu seperti laporan pengiriman dan laporan member. Jadi untuk memanggil metode laporan pengiriman dan laporan member. Oke, sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iqbal Hidayatur Rahman. Di sini saya akan menunjukkan tentang program yang telah kami buat untuk agen ekspedisi lega paket. Nah, jadi di sini yang pertama kita ada menu utamanya. Di sini ada berisikan input data pengiriman, lihat daftar pengiriman, pembatalan pengiriman, pengajuan member, lihat daftar member, dan laporan. Di sini kita akan coba untuk menu utamanya terlebih dahulu, input data pengiriman. Nah, jadi di sini ada data pengirim. Kita disuruh menginput nama pengirim. Contohnya Iqbal. Kemudian alamat pengirim. Kemudian nomor telepon atau nomor HP pengirim. Di sini kita kasih 0813 saja. Next, ada data penerima. Kita ambil contoh Agus. Alamat penerima, nomor telepon penerima. Nah, kemudian ada data barang. Di sini isi barangnya apa? Contoh motor. Volume barang 100 deh. Untuk beratnya kurang lebih 150 kilo.
Kemudian di sini ada jenis pengiriman, kita ada 2 pengiriman, ada prioritas dan reguler. Kita pakai yang prioritas saja. Kemudian di sini kita disuruh untuk memilih kota tujuan. Kita coba ke Yogyakarta. Kemudian ada pilih metode pembayaran, kita cash. Kemudian pilih asuransi, ada high risk, ini untuk barang pecah belah, dan low risk untuk barang biasa. Kita pakai high risk saja. Nah, di sini sudah ada keterangan dari struk pengirimannya. Nah, kita ambil nomor resinya karena kita akan mencoba untuk lihat daftar pengiriman ini. Kita lihat. Nah, jadi di sini ada daftar pengiriman, ada 2 menu, yaitu ada cari berdasarkan nomor resi dan lihat semua daftar. Kita cari berdasarkan nomor resi dulu. Kita masukkan nomor resi yang tadi. Nah, kemudian muncul detail pengiriman yang tadi ya. Kemudian kita akan coba menu yang kedua, lihat semua daftar. Nah, di sini ada seluruh daftar pengiriman. Ditunjukkan untuk seluruh daftar pengirimannya. Kemudian, menu ketiga pendaftaran pengiriman. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan nomor resi untuk pembatalan. Kita masukkan saja yang tadi. Nah, kemudian muncul di sini pengiriman dengan nomor resi bla 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 telah dibatalkan. Data pengiriman telah disimpan. Kita coba menu selanjutnya saja, yang mana lihat daftar member. Nah, di sini kita ada lihat daftar member, ada 2 menu, yang mana cari berdasarkan nomor telepon dan lihat semua member. Kita coba lihat semua member dulu ya. Nah, kemudian di sini akan ditunjukkan seluruh daftar member. Seperti itu. Kita coba cari berdasarkan nomor telepon. Kita masukkan nomor teleponnya. Nah, di sini berdasarkan nomor telepon dimunculkan yang tadi ini ya. Ini. Kemudian untuk menu terakhir laporan. Nah, di sini ada 3 menu. Untuk menu pertama yaitu laporan pengiriman, dan untuk kedua laporan member. Menu ketiganya ini kembali ke menu utama. Kita coba laporan pengiriman. Di sini kita ditampilkan 2 menu lagi. Kita bisa tampilkan laporan Desember 2024 sampai Desember 2025. Ada juga kita bisa memasukkan tentang tanggal tertentu. Sini kita coba tampilkan laporan Desember 2024 sampai 2025. Nah, kemudian di sini akan ditampilkan seluruh laporan pengirimannya. Seperti itu. Kemudian di sini akan ditanyakan apakah Anda ingin mengekspor laporan ini ke Excel. Kita coba ya. Nah, di sini akan muncul laporan berhasil disimpan. Nah, bisa kita cek juga di sini. Nah, di sini ya. Nah, jadi di sini untuk si laporannya. Oke, kita lanjut. Kita coba untuk menu keduanya. Di sini kita diminta untuk memasukkan tanggal mulainya. Kita masukkan tahun terlebih dahulu, 2024. Kemudian bulan, misalkan bulan 12. Tanggal 1. Kemudian masukkan tanggal akhir 2025. Bulan 5 deh. Kemudian tanggal 1.
Nah, kemudian di sini akan ditunjukkan semua laporannya. Di sini juga sama, kita diberikan pilihan untuk mengekspor laporannya ke Excel atau tidak. Kita pilih tidak saja. Karena kita akan lanjut ke laporan member. Di sini kita ada dua pilihan juga sama, ada semua data member dan data member berdasarkan bulan dan tahun tertentu. Nah, ini juga sama seperti yang tadi. Kemudian di sini ada diminta lagi pilihan untuk diekspor ke Excel atau tidak. Itu tidak saja. Nah, kemudian kita masuk ke data member berdasarkan bulan dan tahun tertentu. Kita masukkan bulan. Misalkan kita ambil bulan 7. Kemudian tahun 2024. Nah, jika tidak ada data, maka di sini akan dimunculkan tidak ada data member yang sesuai dengan pilihan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.